Selamat datang di channel gua. Gimana kabarnya? Semoga lu semua lagi santai dan siap dengerin obrolan ringan tapi berbobot. Hari ini gua pengen ngajak lu bahas satu hal yang sering banget kita rasain, tapi jarang kita pikirin, yaitu suspensi. Iya, bagian dari mobil yang kerja keras diem-diem biar kita tetap nyaman di jalan. Belajar dikit-dikit mah nggak apa-apa ya, hitung-hitung nambah wawasan sambil ngopi. Yuk, langsung aja kita mulai. Sistem suspensi pada kendaraan memainkan peran penting dalam meningkatkan performa keseluruhan dan kenyamanan berkendara. Komponen ini bertugas menyerap guncangan dan menjaga stabilitas kendaraan sehingga perjalanan terasa lebih mulus dan terkontrol. Tapi bagaimana sebenarnya cara kerja sistem suspensi? Secara umum, sistem suspensi dirancang untuk meredam benturan dari jalanan yang tidak rata, seperti lubang, polisi tidur, dan permukaan bergelombang. Dengan meminimalkan getaran dan menjaga kontak ban dengan jalan, suspensi memastikan pengalaman berkendara yang lebih stabil dan nyaman. Salah satu komponen penting dalam sistem suspensi adalah pegas daun, leaf spring. Meski tampak sederhana, komponen ini menanggung beban berat. Leaf spring menyokong bobot kendaraan, menyerap guncangan, dan menjaga kualitas berkendara. Tapi bagaimana pegas berbentuk lengkungan ini bekerja dan menjadi komponen penting dalam sejarah otomotif. Leaf spring adalah salah satu bentuk suspensi tertua yang telah digunakan selama berabad-abad. Awalnya digunakan pada kereta kuda di Prancis pada abad ke-19, lalu menyebar ke Inggris dan Jerman pada pertengahan abad ke-18. Versi modernnya dikembangkan oleh Obadiah Elliot melalui patennya tahun 1804 untuk pegas daun berbentuk elips. Leaf spring terdiri dari beberapa lembar baja lentur disebut leaves yang ditumpuk dan diikat menjadi satu. Lembar paling atas adalah main leaf yang memiliki eye di kedua ujungnya untuk mengait ke rangka kendaraan. Di bawahnya terdapat helper leaves yang menambah kekuatan dan fleksibilitas. Semua lapisan ini diikat oleh center bolt yang menjaga posisi dan struktur pegas. Bagian-bagian lainnya meliputi shackles, penghubung fleksibel yang memungkinkan pegas bergerak naik turun. U-bolts dan spring plate mengikat pegas ke poros axle. Bushings, karet atau poliuretan di dalam eye untuk meredam suara dan gesekan. Mounting brackets and hangers, tempat pemasangan di sasis kendaraan. Rebound clips, penjepit agar daun pegas tetap sejajar saat pegas mengembang. Overload leaf, tambahan pegas yang bekerja saat kendaraan membawa beban berat. Ada berbagai jenis leaf spring seperti 1. Semi-elliptical, 2. Elliptical, 3. Quarter elliptical, 4. 3/4 elliptical, 5. Transverse leaf spring. Meskipun leaf spring kini jarang digunakan pada mobil penumpang modern, mereka tetap menjadi pilihan utama untuk kendaraan berat seperti truk, van, dan kereta api, berkat kemampuannya dalam mendistribusikan beban dan menjaga kestabilan. Coil spring atau pegas coil adalah jenis pegas paling umum digunakan saat ini. Terbuat dari baja lentur berbentuk spiral, coil spring mampu menyerap beban dan kembali ke bentuk semula setelah ditekan atau ditarik. Kemampuannya untuk menyimpan dan melepaskan energi membuatnya sangat efisien dalam meredam guncangan. Cara kerjanya sederhana namun efektif. Saat roda menghantam permukaan jalan yang tidak rata, coil spring akan terkompresi untuk menyerap energi. Ketika tekanan hilang, pegas akan kembali ke bentuk semula, membantu kendaraan kembali ke posisi netral. Spring rate atau tingkat kekakuan, coil spring menentukan seberapa kuat pegas menahan beban. Mobil sport cenderung menggunakan pegas yang lebih kaku untuk stabilitas, sedangkan mobil mewah menggunakan pegas yang lebih lembut untuk kenyamanan maksimal. Jenis suspensi yang menggunakan coil spring antara lain. McPherson Strut menggabungkan pegas dan shock absorber dalam satu unit, biasanya dipakai di mobil modern. Double wishbone, pegas dipasang antara lengan kontrol bawah dan sasis. Umumnya digunakan di mobil performa tinggi. Solid axle with coil digunakan di truk dan SUV dengan suspensi belakang yang kokoh, namun tetap fleksibel.
Coil Spring menawarkan berbagai keunggulan, harga terjangkau, mudah diganti, dan cocok untuk berbagai jenis kendaraan, dari sedan, SUV, hingga mobil off-road. Torsion bar adalah sistem suspensi yang menggunakan batang logam panjang yang bisa memutar untuk menyerap guncangan. Satu ujung batang dipasang ke sasis, dan ujung lainnya terhubung ke lengan suspensi. Saat roda naik turun, batang ini berputar sepanjang sumbu, menciptakan efek pegas. Keunggulannya, tinggi kendaraan bisa disesuaikan dengan memutar torsion key dan tingkat kekakuannya bisa diatur berdasarkan desain batang. Meski tidak sepopuler coil spring, torsion bar masih digunakan di beberapa kendaraan off-road dan heavy duty karena ketahanannya. Torsion bar pertama kali dipakai di mobil Leyland 8 1920 sampai 1923. Lalu dipopulerkan oleh Porsche yang mematenkannya pada 1931. Sistem ini memberikan kestabilan tinggi dan handling yang responsif, cocok untuk kendaraan performa tinggi, meskipun jarang ditemukan di mobil modern. Air suspension atau suspensi udara menggunakan pompa elektrik untuk memompa udara ke dalam kantong karet fleksibel. Berbeda dari sistem hidropneumatik yang menggunakan cairan, air suspension menggunakan udara bertekanan untuk menaikkan atau menurunkan sasis kendaraan. Air spring bisa dipasang sebagai bagian dari air strut atau gabungan shock dan air spring atau juga secara terpisah. Keunggulannya adalah kenyamanan maksimal, peredaman superior, dan kemampuan menyesuaikan tinggi kendaraan sesuai beban. Sistem ini umum digunakan di mobil mewah, RV, dan kendaraan berat. Meski terkesan modern, teknologi ini sudah ada sejak awal 1900-an dan awalnya digunakan pada kendaraan militer dan alat berat. Perawatan rutin seperti pengecekan kebocoran dan tekanan udara penting dilakukan untuk menjaga performa optimal. Dalam memilih sistem suspensi, beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Pertama adalah jenis dan tujuan kendaraan. Truk berat memerlukan lift spring, sementara mobil sport cocok dengan torsion bar atau coil spring. Kedua yaitu kualitas kenyamanan dan handling. Pegas kaku memberikan kontrol lebih baik, tapi pegas lembut lebih nyaman. Yang ketiga, kapasitas beban. Pastikan pegas mampu menahan beban kendaraan, apalagi jika sering membawa muatan berat. Dan yang keempat adalah biaya dan perawatan. Coil spring murah dan mudah dirawat, air suspension mahal, tapi sangat nyaman. Jadi sekarang kamu tahu bagaimana berbagai jenis suspension spring bekerja keras menjaga kenyamanan dan keselamatan berkendara. Mulai dari keandalan klasik lift spring, presisi coil spring, kecerdikan torsion bar, hingga kecanggihan air spring, semuanya adalah hasil dari perpaduan ilmu fisika, desain teknik, dan inovasi selama berabad-abad. Jadi saat kamu melewati jalan berlubang dan nyaris tak merasakan apapun, ingat, ada keajaiban teknik di balik setiap perjalanan mulusmu.